البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, kemarin kita sudah mengambil hadis seputar adab-adab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah ketika sudah masuk waktu malam atau bahkan sifatnya umum. Di antaranya apa? Menutup bejana-bejana atau wadah-wadah yang berisikan makanan atau yang semisalnya. Dan juga merapatkan tutup-tutup tempat air minum dan yang semisalnya. Kenapa sebabnya kemarin? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam setahun itu menurunkan wabah dalam suatu malam. Malamnya enggak tahu malam apa. Yang jelas dalam setahun sekali Allah Ta'ala menurunkan suatu wabah. Turunnya kapan? Di suatu malam. Malam apa? Wallahu alam. Dikhawatirkan bejana-bejana tempat air minum yang terbuka tadi itu terkena wabah tersebut. Faham ya? Kemudian kemarin juga kami sebutkan dan kami bacakan beberapa faedah mengenai apa? Di antaranya agar tidak ada hewan-hewan serangga atau yang semisalnya yang masuk ke dalam wadah atau tempat tersebut sehingga berbahaya. Itulah adab di dalam apa? Nah, barakallahu fikum, di dalam masalah wadah atau tempat air minum itu dianjurkan untuk menutup. Ditutup wadah tersebut, ditutup tempat air minum tersebut, fungsinya apa tadi? Dikhawatirkan nanti kalau tidak tertutup dalam keadaan terbuka, wabah yang Allah turunkan masuk ke dalam bejana atau tempat air minum tadi itu sehingga membahayakan. Kemudian juga hikmah yang lainnya, kalau tertutup aman dari apa? Binatang-binatang yang bisa mengganggu, aman dari serangga, aman dari yang lainnya. Dan ternyata ada hikmah yang lain juga, karena setan itu enggak akan bisa apa? Membuka tutup dan tidak akan masuk ke dalam botol yang tertutup kalau ditutup rapat. Nah, kemarin sudah kita sebutkan. Hadisnya sekarang dibacakan hadisnya sebelum kita lanjutkan lagi. Tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Illa nazala inna nazala fihi min dzalikal waba' rawahu. Ayo, na'am, tafadhal. Tafadhal. Ayo, na'am, barakallahu fiik. Tafadhal.
Aw siqain. Ayo na'am. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal al-akh. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غسل الإناء وأوفوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء Aw siqain. أو سقاء ليس عليه وكاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيها إلا نزل فيه من ذلك الوباء رواه مسلم. Naam, dibaca aw siqain karena ma'tuf ke ina'in. Antum enggak usah bingung ya. Aw siqain ma'tufnya ke ina'in. Bi ina'in harus jar itu ya. Bi ina'in laisa 'alil ghitaun aw siqain. Ma'tufnya ke ina'in. Wal ma'tuf ala majrur majrurun mislahu kan itu. Naam. Tafadhal, berikutnya. Tafadhal, Mbak. An Jabir. Wa auku. Fa inna. Na'am barakallahu fikum ahsan. Siap? Tafadhal. Hah? Belum mampu ya? La ba'as. Ayo na'am. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo na'am barakallahu fikum laisa 'alaihi bika'awa. Tafadhal. عن جابر رضي الله عنه قال عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غسل الإناء وأوفوا السقاء Wa auqus siqa'a kalau itu. وأوفوا السقاء Maf'ul bih. وأوفوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء رواه مسلم. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am barakallahu fiik. Antum hafal? Tafadhal, tafadhal. Au siqain. Na'am barakallahu fiik. Ahsan. Tafadhal. Naam, illa nazala fihi min dzalikal waba' wa Muslim. Ayo, bismillah. Fa inna fis sanati qatun ghitaun. Naam, ahsan barakallahu fiik. Hafal belum? Khair insyaallah. Hafal? Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Yang punya kitabnya nyimak baik-baik ya, yang atau aktivitasnya lainnya. Qala al-mu'allif wa asbahullah, pembahasan baru masih seputar adab di dalam apa? Kehidupan kita sehari-hari. An-nahyu 'an syurbi min fi mistiqa. Larangan minum langsung dari mulut botol. Paham ya? Mulut botol. Maksudnya itu antum masukkan mulut botolnya. Paham ya? Tapi nanti adabnya bagaimana? Adabnya tidak dimasukkan langsung tapi melalui agak di atasnya gini. Nanti ada tujuannya. Zaman dahulu bukan botol tapi kirbah. Ya sekarang botol. Kirbah itu tempat air minum terbuat dari kulit. Paham ya? Yang ujungnya ada tutupnya. Yang ujungnya bagian atas ada tutupnya. Dikiaskan botol. Paham ya? Botol di sini botol yang bagaimana? Ternyata kemarin sudah kita jelaskan juga pada pembahasan fikih yang telah lalu. Nah, botol yang tidak sekali minum habis biasanya. Paham ya? Nah, tapi kalau Yakult atau yang semisalnya itu kan biasanya sekali minum habis ya. Itu masuk dalam kategori barakallahu fikum gelas atau yang semisalnya. Tapi botol yang besar. Yang ma'ruf kalau diminum berkali-kali gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum seperti ya botol aqua yang besar. Nah, barakallahu fikum intinya dia tidak sekali minum. Kenapa fungsi tujuan dilarang minum langsung dari mulut botolnya? Kita lihat dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, antum? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Udah dihafalkan ya? Ayo na'am. Abu Hurairah radhiyallahu anhu namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syurbi min famil qirbah aw istiqa, riwayat Bukhari. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syurbi min famil qirbah aw istiqa. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari mulut kirbah langsung atau mulut botol. Faham maksudnya mulut botol ya? Langsung dari ujungnya itu yang ada tutupnya itu. Jadi seharusnya minumnya agak dinaikkan ke atas ini ya, tanpa ditempelkan ke mulut. Faham ya? Tapi larangan tersebut kalau langsung diminum dari mulut botol langsung dimasukkan. Faham maksudnya? Nah, ternyata setelah kita pelajari di kitab fikih yang terdahulu, nah barakallahu fiikum, yang dulu pernah kita sebutkan juga, itu yang botol yang biasanya mengandung air diminum berkali-kali. Paham ya? Adapun kalau botol kecil seperti Yakult, yang kecil-kecil itu kan sekali minum habis. Itu enggak ada larangan. Dan enggak mungkin antum minum Yakult gini. Paham ya? Terlalu jauh kan? Nah barakallahu fiikum. Ini namanya botol-botol yang besar seperti botol Aqua atau semisalnya. Intinya botol yang diminum airnya berkali-kali. Ternyata fungsi tujuannya apa? Agar bekas mulut botol itu nanti tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian tidak apa? Nah barakallahu fiikum, kalau misalkan diminta oleh saudaranya ingin minum juga tidak tercium bau yang tidak sedap misalkan. Paham ya? Sehingga enak. Orang umum tidak merasa jijik. Itu nanti akan disebutkan termasuk sebabnya. Paham soalnya ya? Riwayat Bukhari. Jadi nanti ada sebabnya, ada hikmahnya. Hikmah kenapa dilarang minum dari mulut botol secara langsung? Kita lihat. Hadisnya riwayat Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Siapa namanya? Antum. Imam Bukhari. Sudah berkali-kali riwayat Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Imam Bukhari siapa namanya? Apa? Imam Bukhari siapa namanya? Siapa? Imam Bukhari siapa namanya? Yang jelas. Ismail. Ismail ada di sini, Ismail. Ismail yang mana? Imam Bukhari siapa namanya? Kurang dikit lagi. Siapa nama Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, bukan Ismail. Paham ya? Nah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jangan lupa kunyahnya Abu Abdullah. Imam Muslim. Siapa namanya Muslim? Muslim bin Hajjaj Abu siapa? Abu siapa? Abu siapa? Abu Abdullah. Sama berarti sama Bukhari. Abu siapa? Abu Husain. Jadi satu paket itu dihafal ya, satu pasangan Abu Hurairah sudah dihafal nanti ya. Bukhari Muslim. Al-Imam Al-Bukhari namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah. Imam Muslim namanya Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi, Abu Husain. Paham ya? Itu jangan lupa, ingatnya terus ya. Ayo nah, kalau belum ingat dan masih lupa tercatat, pastikan sudah tercatat. Ya, ingat-ingat ya, jangan sampai lupa lagi. Nah, berkali-kali ini ya. Al-Imam Al-Bukhari beliau digelari dengan apa? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Hafalan Imam Bukhari berapa ribu hadis yang beliau hafal? 100 ribu aja? Totalnya 300 ribu hadis. Paham ya? Beliau digelari Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan, karena beliau menghafal kurang lebihnya 300 ribu hadis. Bukan sembarangan. Bukan Arba'in Nawawiyah saja. Paham ya? Kita hafal Arba'in Nawawiyah sudah senang ya. Ini Imam Bukhari 300 ribu hadis. Dinukilkan dalam biografi beliau, ahfadzu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Aku menghafal 100 ribu hadis yang sahih dan 200 ribu hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari. Jadi sangat pantas digelari dengan Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Masya Allah Imam Bukhari. Dan jangan mata-mata mengkritik beliau. Beliau juga termasuk pengkritik. Beliau termasuk pengkritik, pakar dalam masalah hadis. Paham ya?
Suatu ketika kan pernah dilewati kisahnya ketika beliau datang ke mana? Baghdad. Ketika datang ke Baghdad, orang-orang muhaddits di Baghdad kumpul sekitar 10 orang. Berkumpul 10 orang, masing-masing sepakat ingin menguji Imam Bukhari dengan menyodorkan 10 hadis yang dibolak-balik sanadnya. Masya Allah. Totalnya berarti berapa hadis? 100 hadis. Bayangkan. 10 muhaddits ini sepakat, masing-masing muhaddits menyodorkan 10 hadis yang dibolak-balik sanadnya. Totalnya berarti berapa hadis? 100 hadis. Imam Bukhari datang. Setelah datang langsung disodorkan hadisnya, haddatsana fulan, haddatsana alan, sampai 100. Imam Bukhari cuman setiap kali hadis disodorkan beliau mengatakan la adri, aku enggak tahu. Enggak tahu ini bukan berarti enggak tahu sama sekali ya. Ternyata beliau itu di balik ucapan enggak tahu tersebut keistimewaan beliau, kuat hafalannya. Beliau mengatakan, aku enggak tahu kalau hadis yang kamu sebutkan itu benar. Yang aku tahu hadis tersebut salah. Yang salahnya diulangi Imam Bukhari. Yang benar seperti ini. Paham belum? 100 tadi itu salah semua, Imam Bukhari tahu. Sanad dibolak-balik seperti itu. Dan beliau mengulangi, mampu, bayangkan. Sekaligus menyebutkan yang benar. Hadis yang ini keliru, yang benar seperti ini. Yang ini keliru, yang benar seperti ini. Berarti kuat enggak hafalannya? Kuat sekali Imam Bukhari. Nah, barakallahu fikum. Itu pun kalau kita perhatikan sebagai motivasi, bukan dari Arab Imam Bukhari. Jangan antum mengira dari Arab Saudi, bukan. Bukan dari Yaman juga, dari Bukhara, daerah sekitar Rusia sana. Ajam kan, tapi karena keutamaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki. Masya Allah. Jadi menjadi seorang imam, menjadi seorang muhaddits itu tidak harus dari Arab. Ingat-ingat ya, tidak harus dari Arab. Kalau orangnya jenius, serius, fokus, paham ya, kemudian diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi muhaddits. Imam Bukhari, bayangkan contohnya. Paham maksudnya ya? Nah, ini sekedar selingan mengingat kembali tentang bagaimana Imam Bukhari rahimahullah. Kita lihat berikutnya faedahnya. Wa fi hadza adabun adidatun. Kata beliau, Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, wa fi hadza adabun adidatun. Di dalam hadis ini terdapat adab-adab yang banyak. Minha, di antaranya, perhatikan adab-adabnya. Yang punya hadisnya nyimak ya, yang enggak punya nyatat yang lainnya. Nah, minha di antaranya pertama, anna taradduda anfasis syarib fi yuksibuhu zuhumatan wa raihatan karihatan yu'afu li ajliha. Penting ini yang pertama ini. Kata beliau, sebabnya kenapa kok dilarang minum dari mulut botol secara langsung? Kalau zaman dahulu kirbah itu tempat air minum terbuat dari apa? Kulit. Nah, barakallahu fiikum, itu ma'ruf. Di Yaman, di Arab masih banyak itu dijual. Paham ya? Nah, tapi kulitnya bukan sembarang kulit, biasanya kulit sapi biasanya. Paham ya? Atau kulit-kulit yang lain yang intinya itu bersih dan bagus untuk simpan air di dalamnya. Naam. Kata beliau, anna taradduda anfasis syarib, bahwasanya berbolak-baliknya, bergonta-gantinya nafas orang yang minum di dalam botol tersebut, yuksibuhu akan menimbulkan, akan mendatangkan zuhumatan, bau yang amis. Bau amis, tahu bau amis ya? Bau yang amis, bau yang tidak sedap, wa raihatan karihatan, dan bau yang tidak enak. Yu'afu li ajliha, dan orang menganggap itu jijik. Ya enggak? Bolak-balik minum, masukkan ke mulut botol ke mulutnya, malah dimasukkan, keluarkan lagi. Itu nanti kalau orang mau minum, rasanya jijik enggak kira-kira? Jijik. Ini bekas sipulan, bau pete, misalkan. Paham ya? Atau bau jengkol misalkan. Jadi kalau minumnya tidak langsung dimasukkan ke mulut, agak jauh dikit gini ya, dari atas ini, insya Allah itu lebih apa? Bersih. Paham ya? Termasuk adabnya, ternyata dalam hal ini pun disebutkan dan adabnya ya. Nah, ini terutama sudah kita ingatkan ini ya, botol yang besar, yang biasanya diminum berkali-kali. Adapun botol kecil yang sekali minum habis, itu enggak ada masalah ya, karena sekali minum habis itu sudah enggak dipakai lagi biasanya, buang itu aja kan. Nah, barakallahu fiik. Ingat-ingat ya. Nah, yang punya botol yang biasa minum bareng-bareng, upayakan minumnya jangan langsung dari mulut botol dimasukkan ke mulut ini. Kenapa? Ini tadi akan menimbulkan, karena bergonta-gantinya, berbolak-baliknya nafas orang yang minum akan melahirkan, akan menimbulkan, akan memunculkan bau yang amis. Bau yang amis, bau yang tidak sedap, yang orang merasa jijik dikarenakannya. Paham belum? Antum merasa jijik enggak kira-kira kalau botol itu orang minum langsung kemudian balik lagi masuk, antum mau minum, rasanya gimana? Biasanya kalau yang normal tuh merasa jijik.
Karena bergonta-gantian ya. Sudah ada air liur di situ, udah baunya macam-macam. Paham ya? Kecuali kalau dia minumnya enggak langsung ke mulut botol, agak jauh ini. Dia minum santai aja dia. Karena enggak akan tercium bau orang lain gitu loh ya. Nah, Masya Allah. Yang kedua, wa minha annahu rubbama ghalaba ad-dakhilu ila jawfihi minal ma'. Terkadang bisa jadi orang kalau minum langsung dari mulut botol langsung dimasukkan ke mulut. Bisa jadi nanti sesuatu yang masuk ke perut, dalam perut, rongga dalam itu yang paling dalam perut, air tersebut terlalu banyak. Sehingga apa? Fatadarrar bihi, akan bisa menimbulkan bahaya dengan sebab itu tadi. Jadi kalau minum gini langsung kan kadang enggak terkontrol, bisa airnya banyak sekali masuk, akhirnya apa? Bisa muntah itu loh. Ya enggak? Biasanya glek. Wah. Ya enggak? Tapi kalau kita santai, nah, satu dulu, nanti nambah lagi. Paham ya? Ini disebut para ulama seperti itu. Dan ini dikhawatirkan ghalabad dakhil, terlalu banyak sesuatu yang masuk ila jawfih, pada rongga perutnya minal ma', air yang ada tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, fatadarrar bihi, akhirnya dia akan terkena bahaya dengan sebab perbuatan tadi. Mahum insyaallah. Yang ketiga, yang berikutnya. Wa minha annahu rubbama kana fi hayawanun la yash'ur bihi fayu'dhi. Bisa jadi kadangkala dalam botol tersebut ada hewan yang dia tidak terasa, enggak terasa kalau ada hewan situ. Akhirnya apa? Terganggu dengannya. Lagi haus-hausnya dia langsung minum ini. Langsung dari mulut botol langsung dimasukkan, ternyata di dalam apa? Botol itu ada lebah. Paham ya? Begitu minum langsung sengat tenggorokannya, sakit. Paham ya? Tapi kalau mau di cara minumnya agak jauh kan kelihatan ada lebah ini. Nah, dikeluarkan dulu. Paham belum? Sebutkan para ulama karena mungkin aja terjadi seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, buru-buru haus meminum langsung dimasukkan ke mulutnya, langsung mulut botolnya. Ternyata dalamnya ada lebah. Paham ya? Lebah masih mending, lebah kan enggak terlalu bau. Kalau kecoa mana? Paham ya? Allah musta'an. Makanya ini perlu diperhatikan ini ya. Adab-adab ini disebutkan para ulama karena kemungkinan besar terjadi gitu seperti ini. Wa minha, di antaranya juga anal ma rubbama kana fihi nam qadatun aw ghairuha la yaraha 'inda syurb fatalidu jawfah. Nah, perhatikan sini. Kata beliau bahwasanya terkadang air rubbama bisa jadi kana fihi qadatun, di dalam air tersebut ada semacam apa, barakallahu fikum, kotoran. Semacam kotoran atau yang selainnya yang dia enggak melihatnya ketika minum. Akhirnya fatalidu jawfah, masuk pula air tadi ke rongga atau ke perutnya, masuk langsung. Karena posisinya dia langsung minum langsung, dipepetkan ya, ditempelkan mulut botol ke mulut dia, sehingga enggak terkondisikan, tidak terlihat ternyata ada kotoran situ di air minumnya. Naam. Wa minha, di antaranya juga anna syurba kadzalika yamla'ul batn minal hawa fayadiqu an akhdhi haddihi minal ma' aw yuzahimuhu aw yu'dhi wa li ghairi dzalik minal hikam. Kata beliau, bisa jadi anasyurb, minuman, kadzalika seperti itu pula, kadangkala yamla'ul batn, memenuhi perut, minal hawa, sebabnya karena angin. Paham ya? Nah, yang dengan itu akhirnya apa? Fayadiqu an akhdhi haddihi minal ma', akhirnya karena penuh dengan angin tadi itu membuat sempit untuk mengambil bagian dari air tadi. Akhirnya apa? Au yuzahimuhu, atau terasa penuh di dalamnya, au yu'dhi, atau mengganggu dia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kadang-kala orang itu, nah barakallahu fikum, butuh apa, bernafas itu maksudnya. Paham ya? Nah, sehingga kalau misalkan langsung dimasukkan ke, nah barakallahu fikum, nah mulut botol tadi langsung masukkan ke mulut, itu kan kadang-kala enggak sempat bernafas, langsung diminum terus. Padahal kadang orang butuh nafas, butuh angin itu loh ya. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, dan selain itu dari hikmah-hikmah yang lainnya. Intaha min Zadul Ma'ad. Nah, pertanyaannya, selesai penukilan faedah ini dari kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad, kitab karya siapa? Zadul Ma'ad. Antum? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Naam. Kitab Zadul Ma'ad bagus sekali. Kitab Zadul Ma'ad bagus sekali. Termasuk apa? Kitab yang pilihan dalam masalah fikih juga pilihan. Masalah Tibun Nabawi, pengobatan tata cara Nabi, juga pilihan juga. Zadul Ma'ad. Karya siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Muhammad bin Abi Bakar, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Contoh saja.
Nah, barakallahu fikum. Antara apa yang ada di situ dalam Masatibun Nabawi, Zadul Ma'ad mengenai bekam juga ada di situ. Perbekaman bagaimana? Kemudian juga penggunaan asal madu juga ada di situ, sebutkan secara globalnya. Paham ya? Jadi kitab sangat bagus sekali. Kita lihat berikutnya. Wakila, ada juga yang mengatakan wakila aidan dibaliknya. Wakila aidan fi illatin nahyi 'an syurbi min fisiqa. Disebutkan juga termasuk sebab larangan minum dari mulut botol secara langsung, kata beliau, au yasibul ma' biquwwah fa yashrabu bihi. Ini kalau diminum langsung dari mulut botol langsung, itu bisa jadi nanti apa? Tertuang air dengan kekuatan yang sangat kuat, akhirnya apa? Terasa tercekik. Ya itu biasanya ya terasa tercekik, akhirnya bisa muntah, bisa batuk, ya enggak kalau langsung minum kan. Kadang kan seperti itu. Tapi kalau minumnya tidak langsung dari mulut botolnya, sedikit, itu lebih apa? Lebih tenang. Nah, barakallahu fikum. Ini berkaitan masalah botol ya. Botol atau semisalnya atau kirbah, gelas tidak ada larangan. Karena gelas enggak mungkin minum dari gelas ini. Paham ya? Gelas isi air kemudian minum jauh ini enggak mungkin. Gelasnya langsung. Ini siqah ma'rufnya botol. Kirbah juga ma'ruf. Ya, semacam tempat air terbuat dari kulit ada tutupnya. Botol. Paham ya? Tapi kalau gelas enggak masalah untuk minum dari mulut gelas langsung ya memang seperti itu kalau kita minum, ya enggak? Tapi kalau antum minum dengan jarak jauh gelas kan enggak mungkin. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Kalau es krim, mana es krim? Langsung enggak kalau minum es krim? Enggak langsung, enggak terus? Es krim kalau minum langsung enggak? Langsung ke mulut itu apa enggak es krim? Iya, langsung kan. Es krim kan bukan botol. Ya, langsung itu semacam makanan, minuman yang dibekukan itu seperti caranya. Nah, barakallahu fiik. Tidak. Ya, kalau antum es krim gini gimana? Paham ya? Langsungan. Ini maksudnya botol atau semisalnya ya. Ingat-ingat ya, itu pun botol yang besar yang diminum berkali-kali. Yang diminum berkali-kali. Kalau misalkan semacam sirup atau semacam Yakult itu yang kecil itu kan sekali minum habis, itu enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah. Naam. Kita lihat dikit lagi. Kata beliau, au yaqta al-uruq ad-dha'ifa allati biza'il qalb, atau bisa memotong. Bisa apa? Bisa memotong urat-urat yang lemah yang ada di barakallahu fikum bagian depan hati atau yang semisalnya. Kalau antum posisi minum langsung ini kan gerak terus. Wallah alam secara kedokteran bagaimana yang jelas disebutkan oleh para ulama di sini, khawatirkan nanti ada urat-urat yang lemah yang bisa putus. Karena apa? Karena barakallahu kondisinya seharusnya minumnya pelan-pelan, dia langsung minum langsung. Paham ya? Nah, farubbama kana sababul halak. Bisa jadi dengan minum langsung tadi itu dari mulut botol langsung, itu sebab kebinasaan dia. Ya maksudnya binasa itu mati itu loh. Paham ya, kematian dia. Au bima yukhalitul ma' min riqis syarib fayataqaddaruhu ghairu. Atau dengan dia minum langsung dari mulut botol tadi itu, akhirnya apa? Bercampurlah dengan air liur orang yang minum tadi, orang yang lainnya merasa jijik. Ya taqaddaruhu ghairu, maksudnya yang lainnya merasa jijik. Ya enggak? Seperti yang ana sebutkan tadi, satu botol dipakai itu bersama. Ya caranya tadi itu cara minumnya. Janganlah diminum langsung melalui mulut botolnya. Paham ya? Tapi dengan cara barakallahu fikum diminum dengan cara bagaimana? Dijauhkan dari mulutnya. Faham maksudnya? Barakallahu fikum agar apa? Tidak tercampur antara air liur yang minum tersebut bercampur dengan apa? Mulut botol tadi itu, sehingga yang lainnya merasa jijik untuk apa? Meminum dari botol tersebut. Nah, ini ma'ruf. Secara uruf tradisi pun ma'ruf kan? Biasanya kalau orang hatta orang awam pun kalau melihat orang satu botol dipakai itu bareng-bareng misalkan, minumnya langsungan dari mulut botol, itu mereka merasa jijik gitu loh. Orang awam padahal ya, yang bisa dikatakan belum tahu dalil lah taruhlah. Itu merasa jijik secara uruf. Apalagi secara dalil ternyata ada. Secara dalil ternyata itu pun juga dilarang. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Wa barakallahu fikum, itu yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Hadisnya pendek, bisa dihafal semuanya. Nah, barakallahu fikum, yang mampu menghafal seperti biasanya, pendek mudah dihafal. Larangan mengenai minum dari apa? Mulut botol secara langsung. Nah, atau mulut kirbah. Kirbah itu apa tadi? Kirbah? Tutup. Kalau siqah botol al-kirbah tadi apa? Tempat air minum terbuat dari
kulit. Bisa kulit sapi, kulit yang lainnya, intinya tempat air minum terbuat dari kulit namanya kirbah. Ingat-ingat ya, sering muncul soalnya dalam fikih, sering muncul kirbah namanya Ini yang setelahkan besok insyaallah taala. Alhamdulillah.